Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yunda Unsungatimah dengan nomor MPM 2019-01-5097. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang keadaan Indonesia terkini. Jadi keadaan Indonesia ini sangat memprihatinkan dikarenakan adanya virus COVID-19 ini. Virus ini sangat membahayakan untuk semua orang, baik dari segi kesehatannya ataupun segi perekonomiannya. Kenapa demikian? Saya bilang sangat memperhatikan untuk segi kesehatan dan segi perekonomian. Dari segi kesehatannya ini virus ini sangat mudah untuk menyebar ke semua orang. Sangat mudah menyebar gitu kan. Karena kita dalam suatu ruangan kita bisa tersebar gitu. Seperti halnya sama kayak penyakit flu. Seperti itu. Dan kenapa saya bilang sangat memprihatinkan dari segi perekonomiannya? Dikarenakan adanya virus COVID-19 ini sebagian ekonomi masyarakat sangat menurun drastis, baik itu dari pekerjaan perusahaan ataupun dari yang bukan perusahaan, ya bisa dibilang kayak dari perusahaan kecil maupun perusahaan yang besar, karena kurangnya konsumen itu yang membuat jadi suatu perusahaan itu perekonomiannya turun dan membuat terjadinya PHK terhadap karyawan-karyawan yang ada di suatu perusahaan. Dan karena virus ini sangat mudah menyebar, ini membuat semua para ojol kebingungan untuk mencari nafkahnya ya. Dikarenakan kan ojol ini sangat tergantung oleh orang-orang yang biasanya melakukan atau memakai jasanya, dan sekarang untuk udah beberapa bulan ini ojol diberhentikan. Karena itu jadi kenapa diberhentikan? Jadi kayak terjadinya karena virus ini kan tadi sangat mudah menyebar. Jadi sebagian perusahaan itu melakukan work from home gitu. Jadi melakukan sebagian pekerjaannya di rumah dan selalu stay in home. Jadi nggak boleh loh kemana-mana gitu loh kan. Dan akhirnya terjadilah pengangguran yang sangat besar di Indonesia. Sebelum adanya COVID-19 ini sudah banyak pengangguran di Indonesia, dan ditambah ada COVID-19 ini membuat lebih banyak lagi pengangguran yang ada di Indonesia. Jadi sebagian masyarakat kebingungan untuk mencari nafkah atau mencari sedikit uang deh untuk mereka makan aja tuh, kadang mereka suka kesusahan. Jadi ada sebagian orang atau sebagian masyarakat untuk melakukan sebuah kejahatan untuk kebutuhan hidupnya. Jadi inilah yang membuat warga negara Indonesia atau membuat negara Indonesia ini sangat memprihatinkan. Selain itu juga dari segi demokrasi Indonesia ini negara yang dimana kepentingan dari negara yang dimana demokrasi dari kepentingan rakyat oleh rakyat untuk rakyat, karena kebijakan itu tuh dibuat untuk dasar kepentingan oknum. Jadi oknum ini tanpa dia membuat suatu kepentingan atau suatu perbuatan yang tanpa persetujuan rakyat gitu loh. Jadi membuat rakyat itu merasa kayak kecewa gitu. Kenapa gitu? Karena kan walaupun saya rakyat juga saya bisa untuk mengeluarkan pendapat saya sebagai warga negara Indonesia gitu kan. Dan akhirnya tuh sebagian rakyat kayak kecewa gitu kan. Karena oknum ini tuh hanya memikirkan, sebagian oknum ini tuh hanya memikirkan untuk dirinya sendiri aja gitu kan, tanpa persetujuan orang lain gitu. Dan hanya untuk kayak
tiba-tiba kayak memikirkan dirinya pribadi gitu kan, tanpa memikirnya rakyat-rakyat yang ada di Indonesia ini gitu kan. Dan untuk penegakan hukum di Indonesia ini menurut saya terjadinya kurang keadilan ya. Kenapa saya bilang kurang adil ya? Karena kita ambil contoh sekarang tuh udah banyak banget kan dari kayak warga di Indonesia ini gitu kan, kayak perihalnya suatu misalnya kayak ada nih waktu suatu berita, ada berita di mana seorang nenek-nenek kelaparan, terus dia itu mencuri singkong tetangganya. Nah, karena si tetangganya ini nggak suka dengan perbuatan si nenek-nenek ini. Memang sih si nenek-nenek ini ibaratnya kayak memang salah, tapi hanya perihal dia tuh mencuri singkong buat makan, karena saking susahnya, saking kelaparannya gitu kan, dia untuk makan aja susah dan akhirnya dia mencuri singkong untuk makan. Dan karena yang mempunyai kebun ini tidak terima dan akhirnya melaporkan, dan si nenek ini dipenjara cukup lama ya, kalau tidak salah sekitar 5 tahunan si nenek ini dipenjara. Dan kenapa kalau kayak orang lebih tinggi atau orang tuh yang memiliki suatu jabatan gitu, kalau melakukan sebuah kesalahan seperti halnya melakukan sebuah kesalahan, tapi dia itu hanya dihukum 3 tahun gitu loh. Karena jabatan itu sangat penting di Indonesia. Jadi menurut saya itu tuh sangat tidak adil buat warga negara Indonesia. Seharusnya buat penegak hukum itu tidak melihat jabatan dia sebagai apa gitu kan. Kalau jabatannya kalau kita dilihat dari jabatan, mungkin itu membuat kita untuk tidak adil ya, karena tidak semua perekonomian di Indonesia itu bisa sama. Perekonomian dari sebuah keluarga itu bisa sama dengan perekonomian orang lainnya gitu kan. Jadi cukup buat saya suatu keadilan yang sangat tidak adil ya, gitu kan. Selanjutnya saya di sini melanjutkan tentang adanya anti korupsi. Ya, korupsi ini nggak asing gitu ya di kuping kita. Mungkin semua orang sudah tahu gitu, korupsi, wah di mana-mana korupsi di mana-mana gitu kan. Karena saking sudah terkenal lagi nih kata-kata korupsi ini gitu kan. Karena sudah terbiasa kan, mungkin karena Indonesia mungkin sedikit terkenal karena adanya perihal banyaknya korupsi gitu. Dan dari dulu tuh korupsi sampai sekarang itu tidak memiliki penjelasan yang benar-benar jelas gitu kan. Dan menurut saya itu untuk koruptornya saja, untuk melakukan sebuah korupsi itu tidak untuk berpikir berkali-kali gitu, karena menurut dia mungkin ya dia melakukan suatu korupsi itu sangat menguntungkan baginya gitu. Karena korupsi ini, si koruptor ini nih di penjara pun dia merasa kayak nggak ngerasa dirinya itu orang jahat, nggak ngerasa kalau dia itu melakukan suatu kejahatan, karena dia telah mempunyai banyak uang gitu. Jadi membuat diri dia merasa tidak bersalah dan membuat orang-orang yang di sekitarnya mendukungnya karena adanya biasanya suapan uang dari si koruptor ini. Kenapa si koruptor merasa dirinya nyaman saja di dalam bui itu? Karena seorang koruptor ini bisa loh, dia itu mengubah selnya aja, mengubah selnya itu menjadi tempat yang benar-benar nyaman buat dia gitu kan. Sangat beda dengan penjara atau buinya warga negara orang biasa gitu kan, kayak orang jahat yang melakukan kriminal gitu kan. Pokoknya sangat beda gitu kan. Jadi bisa dibilang ini tuh
tempat ternyaman gitu loh. Jadi si koruptor ini tuh bisa membuat tempatnya itu menjadi benar-benar nyaman. Dia sulap tempatnya menjadi tempat yang sangat nyaman. Jadi membuat dia merasa dirinya itu tidak berdosa dengan perihalnya suatu korupsi yang telah dia lakukan. Jadi saya di sini sudah sedikit menjelaskan tentang perihal tugas dari Bu Ajeng. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang saya yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.